Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama dan utama senantiasa kita manjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan anugerah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Terkhusus pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, di waktu-waktu yang mulia ini juga, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik dan bimbingannya untuk kita bisa berkumpul bersama-sama mengais warisan-warisan Nabi alaihi salatu wassalam, untuk kita bisa muhasabah, introspeksi diri kita dengan apa yang kita jalani dalam bakti kita kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, serta khidmah kita kepada agama yang kita cintai ini. Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah kita di tempat yang mulia, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan khairul majalis, sebaik-baik tempat duduk. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, syarrul majalisil aswaq wat turuq wa khairul majalisil masajid. Fa in lam tajlis fil masjid falzam baitak. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Seburuk-buruk tempat duduk, seburuk-buruk majlis adalah pasar dan pinggir jalan. Dan sebaik-baik tempat duduk adalah masjid. Maka jika engkau tidak bisa duduk di masjid, falzam baitak, maka tetap tinggallah di rumah. Maka alhamdulillah Allah anugerahkan kita di tempat yang mulia ini. Wa annal masajida lillah, dan bahwa masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan menyeru bersama Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Untuk kita beribadah di tempat yang mulia ini, juga di waktu-waktu yang mulia. Karena kita juga alhamdulillah masih di Ashhurul Hurum, ya. Masih di bulan-bulan suci. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ini adalah bulan-bulan mulia. Dan kita masih di bulan Dzulhijjah, satu di antara bulan haram. Artinya bulan suci, bulan mulia, yang mestinya kita harus mensucikan, menjaga kemuliaan bulan-bulan ini. Bagaimana menjaganya? Menjaga jangan sampai kita berbuat hal yang akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di saat yang Allah tidak berkenan untuk melihatnya. Tapi di saat yang Allah berkenan melihatnya, kemudian kita tidak terlihat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab.
Katakan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, di mana kemuliaan bulan-bulan ini adalah sama dengan kemuliaan tanah suci. Amalan-amalan yang kita lakukan di bulan-bulan ini seperti kita beramal di tanah suci. Khairan aw syarra, yang baik ataupun yang buruk. Artinya kalau yang baik juga nilainya akan berlipat, sebagaimana kita beramal di tanah suci. Kalau keburukan juga sama, dosanya akan berlipat. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat itu juga, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sekali-kali kalian berbuat kezaliman di bulan-bulan itu. Namanya kezaliman kapan dan dimanapun haram. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Dan ini kapan dan dimanapun, terlebih ketika di bulan-bulan seperti ini. Baik itu zalim kepada Allah. Zalim itu ada 3. Pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya berbuat kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik ini kezaliman yang besar. Karena mana zalim itu adalah artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika yang namanya sepatu ditaruh di atas bantal, ini kan zalim, ya. Zalim, ya. Maka demikian pula ketika beribadah yang semestinya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian pamer kepada yang lain, diberikan kepada yang lain karena untuk mencari sekeping dari dunia, baik itu berupa pujian atau yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, dan ini kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang besar. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, untuk senantiasa kita menjaga diri, karena dosa inilah yang kalau kemudian dilakukan di dunia, kalau itu adalah syirik besar, itu akan bisa keluar dari agama kita tanpa kita sadari. Kalau itu syirik kecil, ini akan menggugurkan amal baik kita. Amal kebaikan kita menjadi sia-sia. Dan ini yang memang berat. Karena barangkali hari ini kita bisa ikhlas, tapi bisa jadi gugur setelah sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun kita ingat amalan kita dulu baik, kemudian diungkit, diungkap, dan seterusnya hanya untuk ingin mendapatkan pujian orang, bubar. Hilang, sia-sia amalan kita. Dan kalau kemudian syirik besar ini sampai terbawa mati, maka ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Maka ini perkara yang besar, yang selalu diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari awal dakwahnya. Dari awal beliau diutus sebagai Rasul, untuk mengingatkan keluarganya yang pertama, kemudian mengingatkan kepada umatnya, dan sampai akhir hayat beliau menjelang meninggalnya, beliau pun juga selalu mengingatkan perkara-perkara yang akan merusak keimanan.
perkara yang akan menjatuhkan kepada kesyirikan ini. Sampai beberapa saat sebelum meninggal, beliau mengingatkan dengan yang namanya kesyirikan ini. La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani tatkala mereka menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid. Ini. Apa makna menjadikan kubur sebagai masjid? Ada dua makna. Para ulama menjelaskan. Yang pertama, membuat masjid di kuburan. Satu komplek. Ini termasuk dilarang, ya. Dan yang kedua, menjadikan kuburan layaknya masjid. Dijadikan sebagai tempat ibadah. Sholat di kuburan, berdoa kepada penghuni kuburan, ya. Bernadar di kuburan, dan berbagai ibadah dilakukan di kuburan. Seperti layaknya masjid, membaca Quran di kuburan. Ya, kan nggak usah jauh-jauh. Kita juga lihat itu di Peraci pun ada seperti itu, ya. Disiapkan tempat wudhunya, disiapkan, masya Allahnya. Dan ini anggapannya ibadah di situ lebih utama, lebih mulia. Bahkan ini adalah yang akan mengantarkan kepada, ini dilarang oleh Nabi SAW, ya, menjadikan, karena kuburan bukan tempat ibadah, ya. Ini bukan tempatnya untuk itu, tapi untuk kita mengambil ibrah, pelajaran, mendoakan untuk si penghuni kubur, bukan minta kepada si penghuni kubur, ya, tapi adalah untuk kita mendoakan. Ziarah kubur, menziarah kubur ini ziarah adalah hanya untuk, di antara faedahnya adalah untuk kita mengingat kematian dan mendoakan kepada penghuni kubur itu sendiri, bukan untuk yang lain. Maka ini Nabi SAW sampai itu tiada lain adalah karena saking kasih sayangnya beliau kepada kita, kecintaan beliau kepada kita sebagai umatnya, agar jangan sampai terjatuh ke dalam kezaliman ini. Karena dosa di hari kiamat nanti itu ada 3. Yang pertama, dosa yang tidak akan diampuni, ini dosa syirik ini. Kalau sampai terbawa mati kemudian masih membawa dosa syirik, maka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus senantiasa kita perhatikan. Apalagi kalau perbuatan kesyirikan ini dilakukan di bulan-bulan suci. Di bulan-bulan ini, Dzulqa'dah dan nanti di Muharram. Dan di bulan Muharram apalagi, ya. Dan sebentar lagi, nggak jauh, ini sudah pertengahan bulan. Nah, tanggal 16 kalau nggak salah ini Dzulhijjah. Setengah bulan lagi masuk Muharram, kita tahu dan kita menyaksikan, ya, apa yang dilakukan oleh sebagian yang notabene-nya juga masih sholat, tapi masih mensakralkan dari bulan Muharram. Memang penting untuk kita mensakralkan, ya. Artinya menjadikan, tapi tidak hanya Muharram saja, ya, bulan-bulan ini, bulan-bulan suci ini mesti kita sakralkan, ya. Artinya kita sikapi, kita jaga dengan baik, ya. Seperti kita menjaga di bulan Ramadan, masya Allah. Maka bulan-bulan ini juga demikian. Bagaimana tidak orang-orang jahiliyah dulu, ketika tiba bulan-bulan haram ini, bulan-bulan suci ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, mereka berhenti dari berperang. Penduduk Madinah dulu, Aus dan Khazraj, yang merupakan cikal bakalnya orang-orang Ansor, itu terkenal sepanjang tahun selalu perang, yang dikatakan dengan perang Bu'ath. Yaumu Bu'ath, perang Bu'ath. Itu sepanjang tahun, run-temurun. Tapi kalau sudah tiba bulan-bulan ini, berhenti. Mereka tidak berani gencatan senjata. Karena apa? Mereka mensakralkan, tahu
Nah ini kalau ahlul jahiliyah dulu seperti itu, dan kita tentunya adalah lebih berhak untuk memuliakan bulan-bulan ini. Maka ini yang pertama, kedzaliman. Kemudian kedzaliman yang kedua, kedzaliman kepada sesama manusia. Dan ini juga dosa yang kedua nanti di hari kiamat. Dosa yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mendapatkan qisasnya, sampai mendapatkan tebusannya. Maka ini Bapak Ibu para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang mengkhawatirkan. Karena dosa-dosa ini bisa menjadikan kita bangkrut. Rajinnya kita ke masjid, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, berinfak dan berbagai kebaikan kita lakukan. Namun kalau kita juga masih berbuat kedzaliman kepada siapapun, kepada istri kita misalkan, kepada anak-anak kita misalkan, kepada tetangga kita, kepada orang lain yang itu hubungannya dengan manusia, kalau kemudian kita tidak mendapatkan halalnya, ya, tidak mendapatkan ridhonya, dan sampai terbawa mati, ini mengerikan, akan menjadikan kita bangkrut. Bangkrut ini. Ya kalau bangkrut di dunia, kita masih bisa teriak, masih bisa minta tolong, masih bisa sambat dengan tetangga, dengan kawan, dengan sahabat. Tapi kalau bangkrut di akhirat, kepada siapa kita akan mengadu? Maka Nabi SAW mengingatkan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, dan tidak punya harta. Habis-habisan. Ya, kayak Tifontek itu ya. Apa? Seritek itu ya. Yang di ini bangkrut habis-habisan. Ya. Malah tinggal punyanya apa? Utang, ya. Nah ini. Ya kalau di dunia masih bisa sambat, ya. Nggak makan, nggak ada yang dimakan, masih ada yang kasihan. Tapi kalau di akhirat, dan ini Nabi SAW mengingatkan, innal muflis, sesungguhnya orang yang bangkrut itu man ya'ti yaumal qiyamati bihasanatihi, adalah orang yang datang di hari kiamat dengan seluruh kebaikannya, ya. Bisolatihi wa siyamihi wa zakatihi wa hajjih. Dia datang dengan kebaikan solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan semua kebaikannya. Namun kata Nabi SAW, faqad syatama hadza, dia pernah mencela si fulan, ya. Wa akhadha mala hadza, pernah mengambil harta si fulan, ya. Wa daraba hadza, pernah mukul si fulan. Wa safaka dama hadza, bahkan pernah mengalirkan darah si fulan. Summa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kemudian dibagi-bagi, diberikan kebaikannya. Nah, fulan dikasih, ditebus semua kedzaliman yang pernah dilakukannya ketika di dunia, ya, dengan kebaikan yang dibawanya itu. Hatta idza faniyat, sampai ketika tidak tersisa lagi kebaikan yang dia bawa, tapi masih ada madlamah, masih ada kedzaliman yang harus ditebus, maka bagaimana kelanjutannya? Ya, keburukan orang pernah dizaliminya dilemparkan ke dalam dirinya. Summa turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Ini hakikat orang yang bangkrut. Maka apalah artinya kemudian kita berbuat baik, ya,
kalau kemudian masih berbuat kezaliman. Apalagi di bulan-bulan seperti ini, ya, yang nilainya lebih, nilainya besar, dosa yang kita lakukan. Di hari-hari ini itu nilainya berbeda ketika dilakukan di bulan-bulan halal. Ya. Maka ini para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi alaihi salatu wasallam sudah mengingatkan. Bahkan di bulan Dzulhijjah ketika khutbah beliau di Arafah, ya, baru saja kita lewati, ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan harga diri adalah haram sampai hari kiamat. Ini kezaliman kepada manusia tidak lepas dari tiga hal ini, ya. Darah, harta, dan harga diri. Maka ini harus kita jaga. Darah seorang muslim, ya, ini sangat besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan, la zawalud dunya ahwanu indallahi min damil muslim, ya. Hilangnya nyawa seorang muslim itu, hilangnya dunia ini, kata Nabi, la zawalud dunya, hilangnya dunia ini di sisi Allah lebih ringan daripada hilangnya nyawa seorang muslim, ya. Nyawa seorang muslim itu tidak bisa dibandingkan dengan nilai dunia ini. Maka ini perkara yang besar, perkara yang besar, bukan hal yang ringan, mengalirkan darah seorang muslim. Demikian pula dengan mengambil harta yang bukan miliknya, baik itu mencuri, ngapusi, dan semisal itu, atau korupsi dan yang lainnya. Maka apalah artinya bergelimang dunia kalau kemudian akhir kesudahannya seperti itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Demikian pula dengan berkaitan dengan harga diri. Dan ini Nabi alaihi salatu wasallam ketika menjelang meninggal, saat sakit kerasnya beliau, ya, diriwayatkan beliau dalam keadaan sakit keluar, mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian beliau sampaikan, siapa yang pernah merasa dizalimi oleh saya, hari ini waktunya. Hari ini saatnya untuk membalas sebelum tiba nanti persidangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Rasulullah yang sudah dijamin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Sudah diampuni dosa-dosa yang telah lewat atau yang belum terjadi. Itu saja sangat takut. Sampai kemudian para sahabat pun diam, tidak ada. Kemudian di tengah keheningan itu sahabat Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu ngacung, angkat tangan, saya ya Rasulullah, saya akan menuntut balas. Tegang suasananya. Masa iya kepada Nabi mau menuntut balas, ya? Maka Rasulullah persilakan. Ketika maju, kemudian Abu Bakar menghalangi. Aku jaminannya. Suruh nuntut balas kepada saya, jangan kepada Rasulullah.
Tapi Ukasha tidak bergeming. Dan Rasulullah membiarkannya, biarkan. Minggir. Abu Bakar pun minggir. Maju lagi, Omar pun berbuat demikian. Siapa yang akan tega? Ya. Suasananya benar-benar tegang. Tapi tetap tidak. Ukasha bin Mihsan tidak bergeming. Padahal Ukasha bin Mihsan ini siapa? Ini juga seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Dikatakan oleh Nabi SAW adalah satu di antara sahabat yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dari 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah Ukasha bin Mihsan. Ini. Ketika Nabi mengatakan, suatu hari mengatakan, menyebutkan bahwa akan ada dari umatku 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka saya langsung ngacung, ya Rasulullah, doakan saya masuk dalam itu. Langsung ngacung, ya doakan saya Rasulullah, agar saya. Rasulullah mengatakan, anta minhum, kamu termasuk mereka. Kemudian sahabat yang lain juga ikut. Doakan saya juga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sabaqaka biha Ukasha. Engkau telah didahului oleh Ukasha. Ya. Namun ini kita lihat di akhir hayat beliau. Maka lanjut dengan kisahnya tadi. Kemudian maju dan semakin mendekat pada Rasulullah. Maka ketika sudah mendekat, Hasan Husain kemudian jadi palang pintunya. Jangan sentuh kakek saya. Nah. Ini. Namun Ukasha pun juga tidak bergeming. Tetap ingin menuntut balas ini. Tegang suasana. Ya. Dan Rasulullah pun juga membiarkan. Meminta kedua cucu yang dicintainya ini untuk minggir. Dan semakin mendekat. Benar-benar suasana tegang. Bahkan kemudian Ukasha minta Rasulullah membuka bajunya, membuka perutnya. Karena dulu merasa itu di perut, ya. Maka tatkala Rasulullah membuka bajunya, kemudian langsung dipeluknya, ya. Diciuminya perut Rasulullah SAW. Dan itu yang diinginkan oleh Ukasha. Bagaimana untuk bisa menyentuh Rasulullah SAW, karena jasad Rasulullah kan berkah, ya. Dan ini syahidnya di sini adalah kalau Nabi alaihi salatu wassalam ini ada kekhawatiran dengan itu, maka bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa aman? Ya. Ini yang dari kedzaliman kepada kawan-kawan kita atau kepada sahabat kita atau kepada orang lain. Ya, ini menjadikan kita lebih hati-hati. Ya. Jangan sampai kemudian berbuat kezaliman. Karena memang Islam datang itu adalah rahmatan lil alamin, memberikan kedamaian. Maka semestinya seorang muslim siapapun dan dimanapun, kalau paham dengan keislamannya, akan menjadikan damai. Damai di keluarganya, damai bertetangga, damai bermasyarakat. Maka kalau kemudian kok tidak damai, kisruh terus, ya, keluarga juga ribut terus, ini mesti ada yang error, ya. Ada yang tidak beres. Ini bukan Islamnya tentunya, manusianya ini yang perlu untuk belajar, untuk ngaji, ya, untuk mau datang ke majelis taklim supaya bertambah ilmunya. Karena itu semuanya tidak akan bisa diselesaikan kecuali dengan mengilmui. Ya. Semua permasalahan yang ada tidak akan bisa diselesaikan kecuali kepada mengilmui kepada Al-Quran, kepada Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu warisan-warisan Rasulullah. Yang Allah telah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih dalam satu masalah, maka kembalikan kepada Allah
Jadi kepada kitabullah, bagaimana tuntunan Al-Quran. Kembalikan kepada Rasulullah, bagaimana sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka ini tuntunan. Kembalikan kepada bagaimana tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan hanya sekedar slogan, ya, bahwa Al-Quran way of life katanya, ya, pedoman hidup. Tapi ini benar-benar menjadi prinsip, menjadi pegangan kita umat Islam. Adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu warisan Nabi. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat selamanya. Kitaballahi wa sunnati, adalah kitabullah dan sunnahku. Maka ini Al-Quran, ya, dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang harus senantiasa kita pelajari, kita kaji. Manakala kita ingin kebaikan, manakala kita menginginkan harkat martabat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan ilmu, ya. Karena ini yang akan memudahkan kita menuju jannahnya Allah. Hadis tadi sering kita dengar, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mengais ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tapi jalan menuju masjid, menghadiri majelis taklim, wah bote minta ampun, ya. Setannya koyo kuat banget, ya. Ada saja gangguannya, ya. Ya. Ada saja alasannya, ada saja kesibukannya. Ini karena apa? Memang jalan ke surga itu berat. Jalan surga itu penuh dengan onak dan duri dan hal-hal yang tidak mengenakkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak mengenakkan. Ya, tidak ada yang mengenakkan. Duduk di majelis taklim, ya. Mending cangkruan ngopi enak, ya. Ya, ngobrol ngalor ngidul sampai semalam suntuk sampai ngebiar kadang nggak kerasa. Tapi kalau duduk di majelis taklim, waduh, setannya datang, matanya mata maling, langsung tidur gitu. Ini masya Allah, ya. Ya. Apalagi baca Quran, sudah baca Quran baru berapa ayat sudah, masya Allah. Memang jalan ke surga itu berat, ya. Banyak tidak mengenakkan, ya. Tidak mengenakkan. Khuffatil jannatu bil makarih. Ya, surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang kita tidak senang, ya. Suruh bangun malam, enak-enak tidur, suruh bangun malam, qiyamul lail, walah. Ya. Tidak ada yang enak, ya. Sebaliknya neraka seperti itu. Khuffatin naru bisyahawat, ya. Neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang menyenangkan, dengan syahwat kita, ya. Menyenangkan hawa nafsu kita. Maka ini memang butuh kepada perjuangan, ya. Butuh kepada pengorbanan. Butuh untuk kita memerangi jiwa kita sendiri, memaksakan jiwa kita untuk masuk ke dalam surga. Paksa jiwa kita untuk masuk ke dalam surga. Ketika datang panggilan Allah, hayya 'alas shalah, ayo ke masjid. Maka jiwa kita, ayo ke masjid. Sudah datang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah melebihi panggilan siapapun. Meskipun panggilan Pak Presiden sekalipun, panggilan Allah lebih mulia, ya. Ini hendaknya ini menjadi prinsip, dan ini manakala kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah menjadi prinsip hidup kita. Ini memang perlu dipaksakan, ya. Meskipun dengan jalan yang tertati-tati, sudah sepuh, jalan pelan-pelan, insya Allah langkah-langkah kita pun juga akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita.
Satu langkah akan mengangkat derajat kita, satu langkah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan senantiasa dihitung dalam sholat sampai kembali lagi. Dan senantiasa dalam doanya para malaikat. Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu. Para malaikat senantiasa mendoakan. Ini berangkat kita menuju ke sholat kita, menuju kepada kebaikan. Ya. Menuju ke majelis taklim. Dan juga Masya Allah ya. Maka ini penting dan perlu untuk kemudian kita menjaga hal ini semuanya. Karena semuanya tidak mungkin tidak kecuali kalau kita mengkaji dan mempelajari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka muaranya itu adalah kembali kepada apa yang sudah kita ikrarkan. Tatkala kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ini yang kita inginkan sampai akhir hayat kita. Ya. Untuk bisa husnul khatimah. Akhir kesudahan kita itu baik. Karena Nabi SAW mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Namun ini semua pun juga harus kita retas, harus kita mulai, harus kita perjuangkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewafatkan kita kecuali sesuai dengan kebiasaan kita. Manakala kita biasakan kebaikan, insya Allah Allah akan akhiri kehidupan kita pun juga sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ini. Jadi perlu, dan Rasulullah mengatakan al-amalu bil khawatim. Amal itu tergantung bagaimana akhir kesudahannya. Maka ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang butuh kita kepada perjuangan, ya. Untuk kita retas meskipun dengan tertatih-tatih, meskipun dengan berat. Maka manakala meskipun itu berat, manakala kita paksakan dan kita mau, ya, maka tentunya nilai perjuangan kita juga akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beratnya jalan kita ini pun juga akan menjadikan besarnya pahala kita. Ya. Karena Nabi SAW juga mengatakan inna idhamal jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala, besarnya balasan Allah Subhanahu wa taala itu sangat tergantung kepada besarnya ujian. Ini. Sangat tergantung kepada besarnya ujian. Makanya para nabi mereka berada pada tempat yang paling tinggi karena memang paling berat ujiannya. Ya. Paling berat cobaannya. Nabi SAW mengatakan bahwa bahwa manusia yang paling berat ini ujiannya adalah para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Bahwa manusia yang paling berat balaknya, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya. Maka kalau kemudian kita mendapatkan ujian, itu suatu keniscayaan, suatu kepastian, mesti akan diuji. Diuji dengan istri kita, diuji dengan anak kita, diuji dengan tetangga kita, diuji dengan kawan kita, yang kita dituntut untuk bersabar. Ya. Menghadap itu semuanya. Dan tetap konsisten dengan bimbingan-bimbingan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan insya Allah Ta'ala itu akan bisa menjadikan kita tenteram. Ya. Hati menjadi nyaman. Karena kita tidak bergantung kepada manusia, ya, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala enteng. Ya.
Karena kalau kita bergantung kepada manusia, maka kekecewaan yang akan kita dapatkan. Ya. Kalau terlalu berharap banyak kepada manusia, jangankan orang lain, kadang istri kita sendiri. Ya. Kalau kita terlalu bergantung banget pada istri, pun juga kekecewaan yang kita dapatkan. Dan kita tidak bisa lapang dada. Tapi ketika kita ingat, istri adalah bagian dari ujian, suami adalah bagian dari ujian, maka kita akan lebih legowo, ya, lebih semeleh, lebih bisa menerima keadaan. Kadang-kadang seorang suami pulang kerja, ya, bayangannya dari tempat kerjanya di rumah itu sudah siap, dapat sambutan dari istri, senyumnya istri, kemudian makanan juga sudah siap, habis itu istirahat. Masya Allah, ininya bayangannya Masya Allah. Ternyata sampai masuk rumah, ketok pintu assalamualaikum, didapati rumah kayak kapal pecah. Ya. Dapati rumah kayak kapal pecah. Ini bukan senang tapi senep. Ya. Dan itu ujian, ya. Bagian dari ujian. Yang terkadang apa yang kita inginkan belum tentu kita dapatkan. Namun ketika itu semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sepele, ya, akan menjadi ringan. Ya. Karena terkadang permasalahan-permasalahan yang terjadi ujung-ujungnya mesti urusan dunia. Kadang-kadang kita sendiri kalau kemudian diretas, diulur satu-satu, ini kadang-kadang malah memalukan. Ya. Ujung-ujungnya hanya karena perut lapar saja. Ya. Perut lapar, kemudian kecapean, itu aja sih. Ujungnya cuma itu tok. Yang sebenarnya kalau sudah pergi makan selesai. Ini. Tapi kadang-kadang hanya gara-gara karena seperti itu kemudian harus kisru, harus menyalahkan ini, itu, dan lain sebagainya. Maka ini para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari ujian. Ya. Bagian dari ujian yang kita memang dituntut untuk senantiasa kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala kita semuanya kembalikan kepada Allah sebagaimana perintah Allah seperti itu, akan menjadikan kita lebih nyaman, lebih tentram. Ya. Ini. Maka kita lihat, ya. Tatkala hati kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ditanamkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam menyelesaikan permasalahan umatnya, masyarakatnya yang demikian biadab, ya. Masyarakat jahiliyah kan sangat biadab. Kita semuanya juga tahu, ngerti bagaimana sejarah jahiliyah yang demikian sangat-sangat biadab. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pun juga terlunta-lunta. Ya. Bagaimana yang dialami Nabi alaihi salatu wassalam. Namun demikian kita lihat bagaimana cara yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah menjadikan manusia itu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula kepada Rasulullah SAW, ya. Tapi bergantung kepada Allah. Ya. Ketika Nabi sedang bersandar di dinding Ka'bah, masih di Mekah, datang Khabbab ibn al-Arat, salah seorang sahabat yang juga mendapatkan ujian karena keislamannya, mendapatkan ujian siksaan dari orang-orang Quraisy ini. Mendatangi Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah, memohon agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ujian-ujian yang menimpa kepada orang-orang baru masuk Islam. Ini namun Nabi alaihissalam hanya cerita. Ya. Dulu
dari orang-orang sebelum kalian, ada orang-orang yang mempertahankan keimanannya sampai toh harus digorok dari atas kepalanya terbelah menjadi dua, tetap tidak bergeming dengan keimanannya, dengan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah cerita begitu. Yang seandainya Rasulullah mengangkat tangan, selesai, pasti dikabulkan. Berdoa minta kepada Allah, bahkan tawaran, ya, bala bantuan datang. Ketika Nabi SAW mencari peruntungan di Mekah, kayaknya sudah mentok, ya. Kemudian Rasulullah mencari peruntungan ke Taif, ya. Barangkali di Taif ada yang mau, dan jalur ke Taif itu kan mengerikan, ya. Jalur ke Taif itu mengerikan. Kalau lihat sekarang saja, Masya Allah, ya. Sekarang untuk jalur wisata, ya, di antara paket umrah biasanya ada ke Taif itu. Padahal kalau kita lihat, ya Allah, kondisinya seperti itu. Rasulullah dulu hanya ditemani oleh anak adopsinya, ya, ya, Zaid bin Harithah, mencari peruntungan ke Taif. Sampai di Taif pada perjalanan, terjal kayak begitu, ya. Dan sampai di sana, bukannya peruntungan didapat, sumpah serapah, lemparan batu, berdarah-darah. Sampai kemudian beliau singgah, istirahat di satu kebun. Kemudian yang punya kebun itu masih kasihan. Kemudian minta kepada penjaga kebunnya yang bernama Addas, ya, itu supaya memberikan beberapa ini dari anggurnya, gitu. Nah, kemudian ketika mau makan anggur itu, Rasulullah mengucapkan Bismillah. Maka si penjaga kebun ini kaget. Siapa Anda? Ini tidak ada mengucapkan ini kecuali ini. Kemudian cerita, ya, ini. Rasulullah balik bertanya kepada si pembantunya ini. Ketika dia cerita, kalimat itu didengar dari Yunus bin Matta. Ini. Karena si penjaga kebun itu berasal dari daerahnya Nabi Yunus alaihissalam. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, itu saudaraku dari para nabi, dan begini terus. Akhirnya kemudian satu-satunya masuk Islam itu Addas ini, ya. Ini kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam pun juga menanamkan kepada para sahabat untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu datang bala bantuan, malakul jibal, malaikat penjaga gunung datang memberikan bantuan. Kalau menginginkan untuk membalas kepada mereka, siap diangkat gunung ini untuk menghancurkan mereka. Namun Nabi SAW mengatakan, saya masih berharap mudah-mudahan akan keluar dari tulang punggung mereka keturunan orang-orang yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka ini para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini yang ditanamkan oleh Nabi. Untuk kita selalu bersandar kepada Allah. Kita punya Allah, minta apa saja kepada Allah, ya. Minta dunia, apalagi minta akhirat. Yang punya akhirat Allah, yang punya dunia siapa? Kita mau minta ke siapa? Maka ini yang harus ada pada hati kita, untuk senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, untuk tidak bersandar kepada manusia. Karena bersandar pada manusia, kesel hati kita, ya. Ini kesel, ya, akan makan hati terus ketika kita mesti bersandar kepada manusia. Maka itu Rasulullah SAW dalam membersihkan penyakit-penyakit umat pun, penyakit-penyakit masyarakat pun juga dengan itu, ya,
bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman, dengan tauhid, ya, dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selesai, ya. Rasulullah menyelesaikan bagaimana menyelesaikan dari khamr, dari perjudian, ya, dari perzinaan, yaitu merupakan kebiasaan jahiliyah yang sekarang juga diwarisi oleh orang-orang sekarang. Prostitusi, mendem, apalagi judi online sekarang marak banget kan, ya. Ini kan penyakit-penyakit jahiliyah semua itu, ya. Dan itu tidak akan selesai kalau manusia tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita lihat Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan seperti itu, ketika bagaimana menyelesaikan namanya khamr. Khamr ini kan minuman harian para sahabat, ya. Kalau kita baca riwayat, mereka bikin sendiri dari berbagai bahan dan sangat piawai, mumpuni banget, ya. Dari anggur, dari korma, dari madu, dari dzurrah, dengan judul yang berbeda-beda. Ada namanya nabid, ada namanya albita, ada namanya macam-macam itu. Ini. Maka karena ini sudah menjadi mendarah daging ibaratnya. Makanya kan kemudian kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan ini. Khamar ini dan judi ini. Ketika ditanya bagaimana judi dan khamar ini, ada baiknya, ada buruknya. Tapi keburukannya lebih besar daripada baiknya. Awalnya begitu. Ayat kedua turun. Jangan minum khamar, jangan sholat ketika dalam keadaan mabuk. Ya. 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 Kemudian masih jalan. Sampai kemudian ayat terakhir turun. Dikatakan bahwa innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, judi, ya, mengundi nasib, ini dikatakan rijs, najis, perbuatan yang najis dari perbuatan setan. Di akhir ayat Allah mengatakan apa? Fahal antum muntahun? Apakah kalian mau berhenti? Maka spontan mereka mengatakan intahaina, intahaina, berhenti, kami berhenti sudah. Tidak ada sweeping, nggak ada pakai mikir dulu, terapi dulu, ini mas, tidak ada. Maka kalau dibilang katanya ini sudah kecanduan apa, sahabat dulu minuman harian itu, ya. Maka itu semuanya adalah hawa nafsu saja, ya. Hawa nafsu saja. Kalau kemudian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Mau berhenti, kami berhenti. Maka saat itu juga mereka pun menghentikan. Dan diriwayatkan ketika turun ayat ini, gang-gang di kota Madinah itu banjir dengan khamr, ditumpahkan langsung. Rasulullah tidak mengadakan sweeping, tidak mengadakan, langsung mereka sendiri yang menumpahkan. Ini ketika hati itu sudah disandarkan kepada Allah, maka akan seperti itu, akan berhenti dengan sendirinya. Dan kita lihat yang menghancurkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah itu siapa? Apakah Rasulullah menyuruh sahabat untuk menghancurkan? Tidak. Mereka sendiri yang menghancurkannya. Ini. Tatkala mereka sudah beriman, maka ini seperti itu mereka. Maka ini yang semestinya juga tatkala hati kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua permasalahan akan selesai. Ini. Maka di sini Allah mengatakan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau mengimani kepada Allah, kepada hari akhirat, ini solusinya. Ya. Maka tatkala kita kembali kepada Allah, selesai masalah, ya. Dan ini insyaallah yang akan memberikan ketentraman kepada kita. Dan tidak akan berat untuk kita meninggalkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh syariat, ya. Tatkala hati itu sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang tentunya juga Allah akan berikan kemudahan-kemudahan, ya. Maka di antara atau 7 orang yang Rasulullah SAW mengkhabarkan akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya,
Mereka semuanya adalah orang-orang yang hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi. Ya. Dari anak muda syabun nasya'a fi ibadatillah, ya. Seorang anak muda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang yang rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya selalu menggantung ke masjid. Yang diingat masjid. Yang diingat salat, yang diingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga seseorang yang berinfak kemudian menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Merahasiakannya. Karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ini. Maka ini semuanya juga orang-orang yang hatinya itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita berharap juga demikian. Dan ini perlu kita retas, perlu kita muhasabah, kita cermati agar Allah Subhanahu wa taala pun juga senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, dan Allah Maha tahu apa yang kita inginkan. Manakala kita memang punya tekad seperti itu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Maka itu Bapak Ibu dan para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih di hari-hari yang mulia ini, di bulan-bulan suci ini, untuk kita ngedonkan hati kita, ya, dan juga untuk lebih kita ihtisab, lebih kita muhasabah, introspeksi diri kita dengan apa yang kita jalani, agar benar-benar sisa hidup dan sisa waktu yang Allah berikan kepada kita lebih berkah, ya. Lebih berkah, lebih menambah bobot timbangan amal kebaikan kita. Karena kita tidak tahu waktu kita tinggal seberapa lama lagi, dan tentunya tidak akan lama, ya. Yakin tidak akan lama. Ini kita masih sudah harus siap-siap, ya. Rata-rata sudah di atas kepala 5. Nah, saya sendiri sudah di atas kepala 5. Apalagi bapak-bapak semuanya ini kayaknya sudah lebih, ya. Maka waktu yang hanya sesaat itu adalah bisa lebih berberkah, lebih untuk kita hati kita lebih menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati itu yang akan kita bawa, ya. Hati itu yang kita bawa, bukan yang lainnya. Bukan tangan atau hati yang akan dilihat. Yang selalu dilihat oleh Allah adalah hati. Dan ini pula yang akan kita bawa kepada menghadap pada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat, ya, hati yang bersih, hati yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang selalu dilihat oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada jasad, bentuk muka, rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah melihat kepada hati dan amalan kita. Ini yang selalu dilihat oleh Allah adalah hati kita. Maka ini harus senantiasa kita jaga, ya. Hati kita jangan sampai kemudian Allah melihat hati kita dari sisi yang tentunya kita sendiri tidak mau untuk melihatnya, ya. Maka ini adalah mengerikan. Maka ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari di hari-hari yang mulia ini sekali lagi untuk kita banyak muhasabah, banyak ihtisab, banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk kita dimudahkan dalam kita menjalankan bakti kita dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, sekedar sebagai tadzkir, mengingatkan diri saya pribadi, dan semoga juga bisa mengingat pada para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di waktu-waktu yang mulia ini, semoga Allah juga mengumpulkan kita
dalam kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wafaqana Allah wa iyyakum la kulli khairin wa salah. Innahu waliyyu dzalikal qadir alaihi waliyyu dzalikal qadir alaihi. Dari saya barangkali ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Naim tausiah pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu. Monggo yang ingin bertanya. Pak TJ, kayaknya mau tanya. Cukup ya? Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.